Selandia Baru berencana akan melonggarkan lockdown. Kita akan sapa Mas Muhammad, WNI yang merupakan Humas Persatuan Pelajar Indonesia Selandia Baru. Selamat pagi Mas Muhammad. Sudah sahurkah? Selamat pagi. Atau lagi di sana sahur atau lagi jam berapa ini? Di sini udah jam sekitar 9:30 pagi. Oh, berarti Mas udah puasa ya? Iya. Ini Mas mau konfirmasi udah dong Mas, apakah betul pemerintah Selandia Baru telah melonggarkan kebijakan lockdown ini? Jadi Selandia Baru sebenarnya udah melonggarkan peraturan-peraturannya, cuman masih dalam situasi lockdown. Kita di sini ada kayak level alert system dari pemerintahan, ada COVID-19 alert system. Jadi ada tingkat-tingkatannya, ada level 1, level 2, level 3, sampai level 4. Jadi level 1 itu prepare, level 2 reduce, level 3 restrict, level 4 lockdown. Sekarang kita itu ada di level 3, di mana ya masih dalam situasi lockdown, cuman kayak bisnis-bisnis lokal masih diperbolehkan untuk buka. Cuman bisnis-bisnis lokal ini harus menemui standar-standar apa yang dikeluarkan pemerintah seperti COVID-19 health and safety-nya. Contohnya tidak boleh ada physical interactions between customer sama penjualnya gitu. Nah, gimana tuh kalau Kemudian, diatur physical interaction tadi dengan antara customer dengan penjual? Caranya sih dine in itu dilarang, dine in masih dilarang. Kita masih di engage buat stay at home, di rumah aja, dan delivery service yang jalan sih. Ya itu aja. Terus kalau masalah tempat worship seperti masjid dan church itu ditutup karena untuk mengurangi transmisi lokal. Pemerintah juga ngeluarin kayak saran dan prasarana untuk para yang punya beliefs supaya bisa worship dari rumah aja dengan mengontakin kayak ulama-ulama atau seperti pastor juga seperti itu. Mas, pembatasan sosial level 4 dan 3 ini sepertinya kalau dari penjelasannya Mas Muhammad ini tidak begitu signifikan ya perbedaannya? Iya, perbedaannya tidak begitu signifikan. Bahkan orang New Zealand sendiri bilangnya kalau level 3 itu tuh lockdown, cuman ada KFC gitu. Lockdown ada McDonald's, ada restoran gitu. Karena sebelumnya di lockdown benar-benar total nggak ada yang sama sekali buka, dan semua tuh benar-benar di rumah. Bahkan kita jalan keluar aja itu, kita masih boleh jalan keluar buat ambil fresh air atau apa segala macam. Tapi harus physical distance. Jadi essential service aja yang buka seperti supermarket, rumah sakit aja kita harus virtual dulu untuk konsultasi dan segala macam. Harus melalui telepon. Jika ada tindakan lanjut atau untuk tes coronanya, kita dites di mobil. Jadi ntar orangnya datangin atau mereka yang mendatangi kita ke rumah. Jadi drive-thru gitu ya? Iya, drive-thru, semacam drive-thru gitu. Tapi Muhammad, di sana satu kepala keluarga hanya diperbolehkan satu orang untuk berbelanja mungkin ya ke supermarket atau grocery. Apakah aturannya begitu di sana? Iya, aturannya begitu. Jadi supermarket membatasi semuanya, mungkin sama seperti di negara Inggris atau Australia. Kita ke supermarket harus masih physical distance. Setiap orang tuh antri 2 meter, dan ditandain gitu. Di check outnya juga antara kasir sama yang pembeli itu udah ada pembatas kacanya, dan di engage semuanya buat contactless payment, which is pakai semacam tap BCA atau BCA flash atau semacam kayak gitu, namanya PayWave sih di sini. Oh gitu. Ya, jadi bahkan kalau kayak mau beli sayur atau buah gitu, kita tuh ada notisnya untuk kalau pegang buah yang mana aja yang kita langsung akan beli gitu, nggak boleh kayak dibalikin lagi gitu. Ya, tapi kalau melihat kasus di Selandia Baru kan jumlahnya tidak terlalu banyak dan bisa dikatakan 0 kasus ya sampai dengan saat ini. Tapi perkembangannya seperti apa di Selandia Baru saat ini, Muhammad? Perkembangannya sih ada kasus 2-5 per harinya. Sekitaran di bawah 5 sih untuk selama level 3 ini. Cuman setiap hari ada update-annya dari Ministry of Health. Jadi perharinya dia kasih melalui, biasanya sih kalau level 4 itu dia lewat press, ada video di setiap news, ada semua. Atau juga di sosial media. Jadi pemerintah ada COVID-19 campaign-nya, kampanyenya itu namanya COVID-19 against
COVID-19. Unite Against COVID-19, maaf. Dia semuanya ada tersedia di YouTube, Facebook, di Instagram. Jadi semuanya tersponsori. Mungkin di platform-platform lainnya ada kayak dari pemerintah saran dan cara pencegahannya juga ada di situ. Mas Muhammad, kalau suasana Ramadan sendiri di tengah pandemi di negara Selandia Baru seperti apa? Suasana Ramadan sih di sini ya mungkin kurang bisa dibilang beda sama tahun lalu ya. Soalnya tahun lalu kita Ramadan kita kumpul bareng satu sama lain umat muslim lainnya di masjid atau di musola kampus gitu buat buka bersama, dan tarawih juga ada seperti biasa, dan kita biasanya ada rolling buat sumbang makanan, konsumsi itu hari ini seperti dari orang Indonesia atau besoknya orang Pakistan, jadi menunya beda-beda gitu. Tapi berapa jam di sana untuk berpuasa? Kalau di Indonesia kan 13 jam, di Inggris kemarin ada ceritanya 17 jam di ya? London ya? Untuk di New Zealand sendiri sih 11,5, 11,5 ya. 11,5 jam. Dari jam Lebih cepet ya dari Indo? 5.30, ya. Dari jam 5.30 sampai jam 5.28. Menunya apa yang paling favorit? Ini kan nggak bisa kemana-mana, tadi cuma ada fast food aja yang buka. Masak sendiri mungkin apa menu yang favorit untuk berbuka atau sahur? Untuk sahur sih yang simple-simple aja kan ya. Kadang sih juga masak sebelum tidur atau habis masak buat buka puasa. Biasanya menu sahur itu semacam wraps atau kebab. Jadi di wrap aja. Terus kemudian untuk buka puasa mungkin yang makanan berat masak sebelum buka puasa gitu, seperti potato salad kadang-kadang gitu. Aduh lapar ya, dengernya kebayang kebab langsung kepengen. Mumpung belum imsak ya di sini ya. Kalau di sana sudah imsak, sudah berpuasa. Udah imsak, tapi cuma 11,5 jam. Mudah-mudahan sih lancar ya di sana maupun di sini ya. Kita doakan semoga Muhammad ini lancar puasanya dan sampai dengan Lebaran lancar selalu tentunya ibadahnya. Tapi ada rencana mau pulang? Kalau ada penerbangan buka sih kita pinginnya pulang orang-orang Indonesia. Oh gitu, orang langsung Indonesia kalau udah ada penerbangan langsung balik gitu ya? Iya, kangen sama keluarga lah. Udah berapa lama nggak pulang, Muhammad? Terakhir pulang September tahun lalu. Ih lumayan lama loh, kalau saya udah nangis itu. Sebenarnya harusnya pulang waktu libur Paskah kemarin, ada libur 2 minggu. Cuman udah keburu lockdown seminggu sebelumnya, jadi benar-benar border ditutup dan flight nggak memungkinkan. Jadi salah satu jalan pulang itu cuman repatriasi flight kerjasama pemerintah New Zealand dan Indonesia yang bisa. Tapi kayaknya kurang kuotanya untuk orang-orang Indonesia yang ingin pulang di Selandia Baru, jadi sepertinya tidak memungkinkan untuk ada repatriasi itu. Oke, terima kasih Mas Muhammad sudah menceritakan bagaimana suasana Ramadan juga update COVID-19 di Selandia Baru. Semoga Anda selalu sehat ya Mas.